Ini Haval Jolayan, salah satu mobil hybrid beneran termurah di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada berbagai macam mobil hybrid, mulai dari mild hybrid sampai turbo hybrid ya. Kalian tahu itu dari brand mana aja. Nah, kalau ini tuh hybrid aja gitu. Dan bahkan dia tuh sangat mengesankan kalau dia itu mobil hybrid. Bisa dilihat nih di headlampnya, kalian bisa mendapatkan aksen warna biru sini. Di belakang sampingnya ada tulisan SUV dan belakangnya juga ada tulisan HEV. Jadi dia benar-benar mengesankan hybrid nih bos. Lalu apa itu hybrid? Jadi hybrid itu merupakan sebuah teknologi yang dimana pencampuran antara mesin combustion dengan elektrik motor. Jadi teknologi itu digunakan untuk mencapai konsumsi bahan bakar yang efisien. Dan ya, konsumsi bahan bakar ini efisien dan kita bakal bahas itu nanti di driving impression. Lalu untuk mesinnya, mesin combustionnya itu 1500 cc inline 4 digabungkan dengan motor listrik yang total powernya itu bisa menghasilkan 187 horsepower dan juga 375 Nm. Jadi tarikan dari mobil itu asik banget. Dan karena ini mobil hybrid, dia ngejarkan efisien, makanya penggeraknya itu penggerak roda depan. Rodanya sendiri ini velgnya itu two-tone alloy dengan profil bannya itu 225 55 ring 18. Walaupun bannya itu gede, tapi kenapa kelihatannya itu kayak kecil? Karena ground clearance dari mobil ini tuh bisa dibilang juga lumayan pendek gitu. The ground clearance-nya itu di 168 mm, wheelbase-nya di 2,2 mm, dan lebarnya 1,8 meter, panjangnya 4,4 meter, tingginya 1,6 meter. Tinggi gua. Kalian bisa naruh 4 koper kecil dan 2 koper gede di dalam sini. Dan untuk menjaga privasi dari barang bawaan kalian juga dilengkapi dengan separator dan bahkan kalian bisa naruh barang lagi di atasnya. Lalu di bawah sini kita juga mendapatkan reflektor segitiga, dapat towing hook, dan di bawahnya lagi itu ada aki. Karena bagian depan sudah diambil motor listrik dan juga mesin bensinnya. Jadi akinya ada di belakang sini. Dan ya, satu hal lagi yang gue nggak suka dari mobil ini, masa masih pakai tenaga. Burst keduanya ini lega, gue bisa masukin kaki gue ke dalam, paha gue tersangga dengan baik, legroom gue banyak, headroom gue lumayan, dan kalau gue mau lebih rebah lagi, gue bisa taruh handrest di sini. Dan untuk naruh minuman ada 2 cup holder di tengah dan masing-masing di kiri dan kanan. Untuk joknya sendiri itu premium leather seat yang headrestnya bisa diatur baik kiri kanan maupun tengah. Dan untuk menambah kenyamanan kita mendapatkan 2 blower kiri dan kanan, 2 USB Type A kiri dan kanan, dan ada storage di bawah sini. Ada juga storage di bawah sini, dan speakernya sudah sampai ke belakang walaupun speakernya ini masih speaker bawaan pabrik. Nah, satu hal yang gue kagum dari mobil itu, dia ini kan hybrid, yang berarti dia itu mobil bensin dibantu dengan motor listrik. Tapi platform bawahnya itu rata lantai. Ini udah kayak ngelihat mobil EV gitu di mobil bensin. Jadi ya lumayan enak lah kalau kalian mau pindah dari kiri ke kanan ataupun kalian mau duduk di tengah gitu. Walaupun duduk tengahnya coba oke sih, dia nggak terlalu keras juga, duduk tengahnya lumayan ya. Gue lupa kalau misal kalian mau naruh lagi, ada seat back pocket di sebelah kiri dan kanan. Dan kita coba bahas baris pertamanya. Let's go. Satu hal yang gue suka dari baris pertamanya adalah layoutnya itu intuitif banget. Jadi dengan kedua tangan gue bisa mencapai semua hal yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Mulai dari sebelah kanan gue itu bisa mengatur door and lock and unlock. Di sini ada pengaturan untuk kaca, ada pengaturan hill descent control dan sebagainya. Lalu tangan kiri gue itu bisa mengatur infotainment system, bisa mengatur AC, bisa mengatur transmisi dan juga rem parkir. Jadi semua hal yang kalian perlukan itu bisa dicapai dengan kedua tangan kalian. Tapi ada satu hal minus yang bikin layoutnya itu kurang buat gue, yaitu storage-nya itu absurdly too much. Kalian di sini bisa dapatkan storage, di sini storage lagi, di sini storage lagi, dan kalau kalian naruh barang gitu itu bakal ngalangin tangan kalian buat ngecapai transmisi. Ngapain diganggu gitu? Transmisi itu kalau dapat clear gitu kan. Kenapa harus ada 3 storage garis-garis ini? Tapi selain itu layoutnya udah oke. Berada di balik setir dari Haval Jolayan ini itu tuh terasa sangat menyenangkan. Pertama, mobil ini tuh hybrid, jadi konsumsi bahan bakarnya itu hemat. Ini sekarang gua lagi gunain untuk dalam kota itu bisa mencapai 1:18, sedangkan kalau untuk luar kota itu bisa mencapai 1:20. Ya pintar-pintaran kaki aja gitu.
Kalau gue nggak bakal bisa dapat lebih dari itu. Nah, selain itu setirnya, jadi gue megang setirnya ini kerasa pas banget dan nyaman banget. Setirnya itu nggak kekecilan, nggak juga kegedean, dan ya pas aja kalau menurut gue. Dan selain setirnya yang pas ukurannya, handlingnya juga oke. Nih, gue pindah lane-nya, gitu. Nah itu tuh kerasa pakem banget setirnya. Dan suspensinya itu bisa dibilang nggak terlalu empuk, tapi juga nggak terlalu keras. Jadi kalian masih bisa mendapatkan handling yang oke. Paling yang untuk permasalahan dari mobil ini tuh si pedalnya. Jadi pedal gas dan pedal remnya itu entah kenapa kerasa sensitif banget. Nah, mulai dari travel distance-nya itu yang kerasa pendek, dan juga ya sensitivitasnya itu langsung respon gitu. Gua nyentuh pedal gas dikit aja dia tuh langsung kayak ngegas. Rem juga begitu, nyentuh pedal rem dikit aja dia juga langsung rem. Paling kalau misalnya pedal gas dan pedal remnya itu bisa diperbaiki, travel distance-nya ditambah, habis itu dikurangi sensitivitasnya, itu lebih berasa lebih mobil gitu. Kenapa ini jadinya kayak EV daripada mobil combustion, padahal ini mobil hybrid kan. Nah, ada yang mana itu tuh ada combustion dan juga motor listrik. Walaupun gue kurang suka dengan pedalnya, tapi gue suka banget dengan akselerasi dari mobil ini. Akselerasinya itu terasa terasa garang gitu dan kenceng. Nih gue coba ya akselerasinya, ntar lihat dulu jalannya. Nih. Wow. Kalau sini, wah. Itu gokil sih akselerasinya nih. Wah. Dia nggak kenceng, dia lebih, kalau masalah kenceng lebih kenceng mobil listrik. Tapi kalau misalnya rasa fun to drive-nya itu tuh dapat banget. Jadi dia tuh langsung kerasa apa ya? Tahu nggak sih kalau kalian kenceng tapi bersuara, berkerasa ground di bawah itu kerasa kayak gitu, itu kayak menyenangkan. Walaupun hal yang nggak menyenangkan dari mobil ini tuh ada gitu, hal yang nggak menyenangkan dari mobil ini tuh dia tuh minim feature. Jadi kalau misalnya kalian bandingin dengan mobil lain di harganya, mobil ini tuh memiliki banyak fitur yang bisa ditawarkan. Bahkan ya kayak side warningnya nggak ada. Habis itu Active Cruise Control itu belum adaptif. Lalu entah kenapa gue juga nggak ada kedengaran kayak lane departure warning dan sebagainya gitu. Jadi fiturnya minim. Ya entah kenapa dari semua mobil China yang gue rasain, mobil itu kerasa outdated aja gitu. Di saat mobil lain itu sudah banyak fitur, mobil ini tuh malah nggak banyak fiturnya. Dia malah membanggakan mesin hybridnya, dan gua akui mesin hybridnya itu oke banget gitu untuk ukuran mobil China. Malah mobil China yang terkenal dengan EV, dia bisa bikin EV, bisa bikin hybrid yang proper, bahkan seperti hybridnya Korea dan hybridnya Jepang. Jadi simpulnya kalau misal kalian memang nyari mobil yang banyak-banyakan fitur, ini bukan mobil kalian. Menurut gua mobil itu fiturnya minim. Tapi kalau misalnya kalian nyari fun to drive, kalian nyari kehematan bahan bakar, dan kalian nyari hemat di dompet kalian juga, kalian bayangin ini mobil hybrid salah satu paling murah di Indonesia. Kalian hanya perlu mengeluarkan uang sekitar 409 juta untuk mendapatkan fitur-fitur yang ditawarkan. Nama gue Revian dan terima kasih udah nonton review gue sampai detik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.